Seperti biasa tepatnya pada hari Kamis, jalanan di Nairobi terlihat begitu ramai, banyak masyarakat dan kendaraan yang berlalu lalang di jalan. Dan banyak juga sejumlah bangunan dan gedung-gedung yang tinggi terlihat sangat jelas. Kehidupan di jalanannya pun hampir tidak pernah sepi dengan persoalan anak jalanan. Disinilah tempat keseharian John Tuo yang merupakan bocah yang berasal dari Kenya, Nairobi. John tinggal di jalanan Nairobi dan John menyambung hidupnya dengan cara mengemis. Demi mendapatkan uang untuk makan sehari-harinya, John turun ke jalan untuk meminta-minta kepada setiap orang yang rela memberinya dengan ikhlas. John juga meminta-minta di setiap kendaraan yang melintas di jalan Nairobi. Di usia John yang seharusnya belajar dan bersekolah, John terpaksa harus mengorbankan sekolahnya tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi John yang hidup di wilayah perkotaan tersebut sangat tidak mencukupi, sehingga membuat John putus sekolah. Saat mengemis, John Tuo terlihat menangis. Dan penampilannya pun juga sangat lusuh dan hanya berharap dikasihani oleh para pengendara kendaraan yang lewat. Dan seperti biasa pada saat itu, di saat aktivitas anak jalanan mulai beraksi untuk meminta-minta, John Tuo pun mulai beraksi mendekati sebuah mobil untuk meminta sebuah receh untuk makan. Namun tidak disangka, yang terjadi kemudian adalah John malah menangis melihat sosok wanita di dalam mobil tersebut. Sosok yang membuat John menangis ternyata adalah Gladys Kamande. Gadis adalah wanita yang berusia 32 tahun yang menderita penyakit paru-paru yang membuatnya kesulitan untuk bernafas karena kondisinya tersebut. Dalam kesehariannya, Gladys benar-benar sangat bergantung pada konsentrator oksigen serta silinder dan generator oksigen untuk bantuan bernafasnya. Dan alat-alat yang dipakai Gladys tersebut harus dibawanya kemanapun dia pergi. Karena penyakitnya tersebut, Gladys pun harus melalui 12 kali operasi pada dirinya. Mengejutkannya, satu operasi pada Gladys bahkan sudah merusak syaraf optik dan telah membuatnya buta. John merasa penasaran melihat alat-alat yang dipakai wanita di dalam mobil tersebut. Gladys pun menjelaskan situasi keadaannya dengan jelas pada John, sehingga hal tersebut membuat John menangis dan menyadari betapa kerasnya hidup. John akhirnya sadar bahwa hidupnya di jalanan memang sangatlah sulit. Namun saat John melihat Gladys, John juga sadar bahwa ada orang lain yang lebih menderita dari dirinya. John kemudian meminta izin untuk memegang tangan Gladys dan Gladys pun menyetujui hal tersebut. Dan akhirnya, sambil memegang tangan Gladys, John menangis dan berdoa untuk kesembuhannya. Bahkan, John lah yang berbalik memberikan uang kepada Gladys dengan harapan uang tersebut bisa membantu biaya pengobatannya. Pengendara kendaraan lain yang melihat momen tersebut langsung memotret mereka berdua dan langsung mengunggahnya ke media sosial. Benar saja, akhirnya postingan itu menjadi langsung viral. Dengan menjadi viral, akhirnya netizen kemudian menggalang dana hingga 3 juta shilling atau setara 340 juta rupiah. Donasi yang terkumpul bahkan mencapai 7 juta shilling pada saat Gladys perlu pengobatan lebih lanjut. Setelah kejadian itu, akhirnya Gladys menjadikan John sebagai anak angkatnya. Bahkan Gladys berencana untuk menyekolahkan John
dan dengan senang hati akan dijalaninya. Di atas langit masih ada langit, dan di balik duka kita, ada orang yang jauh lebih menderita. Jadi di balik kesulitan kita, jangan pernah merasa menjadi orang paling sengsara. Tanpa kita sadari kita sering mengukur diri kita dengan membandingkan orang ke atas dan bukan ke bawah. Mungkin saatnya bagi kita untuk menunduk ke bawah melihat betapa banyak orang yang tidak seberuntung kita. Dari cerita John tersebut, mari saling mensyukuri apa yang telah dikaruniakan Tuhan. Ingat, kita harus tetap bersyukur, bukan karena kita sedang bahagia, tapi kita bahagia karena selalu bersyukur.